Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Bagaimana Musa mendengar kalam Allah yang qadim, yang tanpa huruf dan tanpa suara? Bagi sebagian orang, yang disebut dengan mendengar itu pasti mendengar sesuatu yang berupa suara. Sehingga menurut mereka, mustahil Musa itu mendengar sesuatu jika tidak berupa huruf, jika tidak berupa suara. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka supaya Musa mendengar kalam Allah yang qadim, yang tanpa huruf dan tanpa suara itu dapat masuk akal bagi mereka? Maka cara menjawabnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-I'lamu bima fi dinin nasara minal fasadi wal awham, halaman 109. Fa'ala hadzal asl alladhi qarrarnahu naqulu. Maka atas hal mendasar inilah kami menjelaskan dengan berkata, al-kalamul ladzi sami'ahu Musa alaihi salam huwa kalamullahil qadim al-qa'im bi dzatillahi alladzi laisa biharfin wala sautin. Adapun kalam yang didengar oleh Musa alaihissalam adalah kalam Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah, yang tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Nah, jika kita berhenti pada penjelasan ini, pastinya sebagian orang masih bertanya-tanya begini. Bagaimana mungkin Musa mendengar sesuatu jika sesuatu itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara? Nah, maka mari kita lanjutkan. Fa in qultum kaifa yasma'u ma laysa biharfin wala sautin. Jika kalian bertanya, bagaimana mungkin Musa dapat mendengar sesuatu yang bukan huruf dan bukan suara? Qulna al-jawabu anhu qad taqaddam idh la yasihhu as-su'alu anhu bi kaifa listihalati syarti as-su'ali biha. Maka kami katakan bahwa jawaban atas hal itu adalah sebagaimana yang dijelaskan pada bab yang terdahulu. Tetapi di sini akan beliau jelaskan lagi ya. Karena tidak benar bertanya tentangnya dengan pertanyaan kaifa. Tidak mungkin bertanya tentang Allah itu dengan pertanyaan bagaimana. Listihalati syarti su'ali biha. Karena mustahil mensyaratkan pertanyaan dengannya. Mustahil bertanya tentang zat Allah itu dengan pertanyaan bagaimana. Mustahil bertanya tentang sifat Allah dengan pertanyaan bagaimana. Supaya lebih mudah, saya akan jelaskan begini. Segala hal yang berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, itu tidak mungkin ditanya dengan pertanyaan bagaimana. Karena asal dari bagaimana itu kan bagai yang mana. Sedangkan Allah tidak bagai makhluk, dan makhluk tidak bagai Allah. Tidak ada sesuatu makhluk yang bagai Allah. Maka ketika kita berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang sifat Allah, tidak mungkin kita menggunakan pertanyaan bagaimana. Zat Allah itu bagaimana? Tidak mungkin. Karena tidak ada yang bagai Allah. Jadi pertanyaan bagaimana itu hanya berlaku di dalam persoalan makhluk. Seperti contoh, ketika saya berkata tentang gajah, bisa saja orang bertanya bagaimana gajah itu. Nah, pertanyaan bagaimana ini kan bisa kita jelaskan. Gajah itu berkaki 4. Sama seperti sapi, kakinya 4. Nah, kita bisa memberikan perincian tentang pertanyaan bagaimana itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana itu. Karena sangat mudah jika yang ditanyakan itu berkaitan dengan makhluk. Karena sangat mudah untuk membagaimanakan. Tetapi jika berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, maka tidak berlaku lagi pertanyaan bagaimana. Karena Allah tidak bagai makhluk, makhluk tidak bagai Allah. Jadi mustahil menggunakan pertanyaan bagaimana.
Tetapi mari kita simak penjelasan Imam Al-Qurtubi selanjutnya. Tsumma naqulu salimna jadalan annahu yasihus su'al. Kemudian kami katakan, oke, baik. Dalam rangka berdebat kami anggap pertanyaan semacam itu boleh. Jadi meskipun kata beliau pertanyaan dengan bagaimana itu tidak boleh dan tidak mungkin, dalam rangka berdebat, oke, anggap pertanyaan itu boleh. Tsumma yakunul jawab anhu antaqulah yasma'u ma laysa bisautin wala harfin kama yu'lamu mawjudun laysa bijauharin wala aradin. Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah ketika kalian berkata Musa mendengar sesuatu yang tanpa suara dan tanpa huruf, itu sebagaimana adanya sesuatu yang wujud yang bukan jauhar dan bukan arad. Kan sesuatu yang wujud itu hanya antara jauhar dan arad. Jauhar itu supaya lebih mudahnya ya, seperti songkok. Sesuatu yang menempati tempatnya sendiri, itu jauhar. Sedangkan arad itu sesuatu yang menempel pada benda lain, seperti warna. Kopiah ini contoh dari jauhar. Sedangkan warna itu butuh tempat. Tidak mungkin ada sesuatu bernama warna tanpa menempati sesuatu. Kan pasti ada pada benda yang lain. Menempel di kopiah, menempel di papan tulis. Itu warna. Nah, warna itu arad. Nah, sesuatu yang wujud itu kan antara jauhar dan arad. Padahal Allah itu bukan jauhar, bukan arad. Tetapi Allah wujud. Nah, mari kita lanjutkan. Wa kama yarallahu al-khalqa wa laysa bidhi hadiqatin wala ainin. Sebagaimana pula Allah itu dapat melihat makhluk. Padahal Allah itu tidak memiliki organ pupil dan tidak memiliki organ mata. Tetapi Allah melihat makhluk. Wa kama yasma'u aswatahum wa laysa bidhi simahin wala udhunin. Sebagaimana pula Allah mendengar suara-suara makhluk. Meskipun Allah itu tidak memiliki lubang telinga dan tidak memiliki organ telinga. Tetapi Allah Maha mendengar. Wa kama ya'lamu wa laysa bidhi qalbin wala dimaghin. Sebagaimana pula Allah itu mengetahui meskipun Allah itu tidak memiliki organ hati dan tidak memiliki organ otak. Nah, ini kan contoh-contoh yang diberikan oleh beliau yang jika disandarkan kepada kita itu tidak masuk akal. Tetapi jika dihubungkan, dikaitkan dengan persoalan Allah, maka menjadi diterima oleh akal. Jika kita berbicara tentang makhluk misalnya, seseorang tidak mungkin mendengar kecuali memiliki organ telinga. Tidak mungkin melihat kecuali memiliki organ mata. Tidak mungkin tahu kecuali memiliki organ otak atau hati. Ini kan jika dikaitkan dengan makhluk. Tetapi Allah itu Maha mendengar meskipun tidak memiliki organ telinga. Allah Maha melihat meskipun Allah itu tidak memiliki organ mata. Allah itu tahu meskipun Allah itu tidak memiliki organ otak dan hati. Maka mari kita lanjutkan. Wa kama yarahul mu'minuna fid daril akhirati karamatan lahu wa laysa bidhi jismin wala launin. Sebagaimana pula kaum mukminin di negeri akhirat akan melihat Allah sebagai penghormatan atas mereka, padahal Allah itu bukan jisim dan bukan berupa warna. Tetapi umat Islam, kaum mukminin di surga itu akan melihat Allah. Padahal Allah itu bukan jisim. Dan Allah itu tidak berupa warna. Maka kata beliau, fakama tasihhu hadhil umur kulluha wa in kanat mustab'adatan bil idhafati ila awhamina fi haqqillahi ta'ala fakadzalika yasihhu ay yasma'a Musa ma laysa biharfin wala sautin. Sebagaimana contoh-contoh tadi itu benar adanya dan kita akui kebenarannya.
meskipun mustahil jika disandarkan kepada imajinasi kita di dalam hak Allah, maka hal itu di dalam persoalan Musa mendengar sesuatu yang bukan huruf dan bukan suara, itu juga benar. Nah, jadi contoh-contoh yang tadi itu meskipun tidak masuk akal, tetapi ketika dijelaskan ternyata masuk akal karena yang dibicarakan adalah Allah. Maka demikian pula, Musa mendengar sesuatu yang bukan huruf dan bukan suara, itu juga masuk akal. Seperti mana umat Islam di surga akan melihat Allah meskipun Allah bukan jisim dan bukan warna. Maka Musa mendengar kalam Allah yang bukan huruf dan bukan suara, itu juga benar dan masuk akal. Nah, ini kan penjelasan dari Imam Al-Qurtubi sangat mendetail dan dapat diterima oleh akal sehat, bahwa hal-hal yang dianggap mustahil itu ternyata tidak mustahil dan masuk akal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan bagaimana mungkin Musa mendengar kalam Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, itu jawabannya ya sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tadi terkait contoh-contoh yang tadi. Jadi kan bisa saja orang bertanya, bagaimana mungkin kaum mukminin melihat Allah di surga jika Allah tidak berupa jisim dan tidak berupa warna? Tetapi kan kita mengakui bahwa meskipun Allah tidak berupa jisim dan tidak berupa warna, kaum mukminin di surga akan melihat Allah. Maka semestinya kita juga mengakui bahwa meskipun kalam Allah itu yang qadim tidak berupa huruf dan tidak berupa suara, Musa dapat mendengar kalam itu. Karena Allah telah menghendaki hal itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.